Aksi premanisme berbalut ormas seakan tidak habisnya di negeri ini. Setelah kasus pembakaran mobil polisi di Depok, kali ini ormas diduga menyerobot lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG di Pondok Betung, Tangerang Selatan, Banten. Nggak tanggung-tanggung, ormas ini bahkan menyewakan lahan itu sejak lama dengan tarif hingga puluhan juta rupiah. Bagaimana sebenarnya awal mula kasus ini? Kasus ini bermula dari dugaan penguasaan lahan milik BMKG di Pondok Betung, Tangerang Selatan, Banten oleh Ormas Grip Jaya. Lahan seluas 12 hektar tersebut telah diduduki Ormas selama 2 tahun terakhir. Padahal lahan itu akan digunakan untuk bangunan gedung arsip BMKG. Tak hanya itu, lahan ini ternyata juga disewakan untuk berbagai usaha, mulai dari usaha pecel lele, penjualan hewan kurban, dan terkadang dijadikan sebagai pasar malam. Dari kegiatan tersebut, para anggota Grip Jaya mengutip bayaran per bulan. Untuk usaha pecel lele misalnya, mereka mengutip bayaran hingga 3,5 juta rupiah per bulan. Adapun untuk usaha penjualan hewan kurban, dikenai tarif hingga 22 juta rupiah per bulan. Ini belum termasuk biaya untuk pasar malam dan parkir. BMKG menegaskan bahwa lahan itu merupakan aset negara berdasarkan sertifikat hak pakai nomor 1 Pondok Betung tahun 2003 dan telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung RI. Meski telah melayangkan 2 kali somasi, ormas tidak menunjukkan itikat baik. Akhirnya BMKG melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya dan meminta bantuan penertiban dari Satgas Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas. Namun tim hukum dan advokasi Grip Jaya, HKTA Putra, dalam keterangannya Minggu 25 Mei di Pondok Betung membantah klaim dari BMKG. Kapan terjadi perpindahan hak dari ahli waris kepada BMKG? Kalau misalnya dijawab terjadi perpindahan haknya itu pada saat keluarnya putusan PK, kenapa mereka masih mengajukan surat permohonan eksekusi di mana mereka kalah 3-0 di pengadilan dalam surat perintah eksekusi gitu. Silahkan ambil alih tanah ini dengan mekanisme yang benar, ditandai dengan adanya surat perintah eksekusi dari pengadilan dibacakan oleh jurusita pengadilan. Kalau tanpa surat perintah eksekusi dari pengadilan kemudian dieksekusi paksa, yang preman BMKG atau ahli waris. Lantas, apakah langkah pemerintah terkait kasus dugaan penyerobotan lahan milik BMKG oleh Ormas Grip Jaya ini? Pada Sabtu 24 Mei, Polda Metro Jaya bertindak tegas menertibkan lahan milik BMKG yang dikuasai secara ilegal oleh Ormas Grip Jaya. Sebanyak 426 petugas dikerahkan bersama ekskavator untuk menghancurkan bangunan permanen dan semi permanen di atas lahan seluas 127.780 meter persegi itu. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Arisyam Indradi, dalam keterangannya di lokasi menegaskan tak ada ruang bagi premanisme. Selain membongkar bangunan di lahan tersebut, polisi menahan 17 orang. Mereka melakukan penguasaan lahan tanpa hak milik BMKG. Setidaknya kami telah mengamankan ada 17 orang, 11 diantaranya adalah oknum dari Ormas GJ. Kemudian 6 diantaranya adalah ahli waris yang mengaku sebagai ahli waris di tanah ini. Sebelumnya, kasus dugaan penyerobotan lahan ini juga telah mendapat perhatian dari Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, Nusron Wahid. Dalam keterangannya Sabtu 24 Mei di Jakarta, Nusron akan mengecek status tanah milik BMKG ini. Kalau kemudian ada yang mengklaim itu ahli waris, kami akan cek warkahnya kayak apa. Arsip di dalam tanah itu ada warkahnya. Karena itu saya terima kasih sekali akan kami cek masalah ini. Secepatnya akan kami info lebih lanjut. Kalau toh ingin mengatakan ini ya harus lewat pengadilan terlebih dahulu. Kalau enggak ya lewat mediasi dulu, baru kemudian lewat pengadilan. Nggak boleh asal main terabas begitu saja. Kasus penyerobotan lahan BMKG ini menjadi momentum bagi aparat untuk menunjukkan bahwa negara tidak boleh kalah oleh aksi premanisme. Langkah tegas Polda Metro Jaya dan perhatian pemerintah pusat diharapkan menjadi sinyal kuat bahwa segala bentuk penguasaan ilegal aset negara akan ditindak tegas tanpa pandang bulu. Kalau menurut Sobat Kompas, apa tanggapannya terkait kasus ini?